Oke, jadi hari ini kita akan membuat logo ya. Jadi di pertemuan 4 ini kita belajar membuat logo sederhana aja ya. Ini bukan logo yang sulit. Nah, jadi apa itu logo? Logo adalah simbol grafis ya. Kemudian ada juga kita belajar mengenai brand dan personal branding ya. Jadi brand itu merupakan persepsi publik terhadap perusahaan ya. Kemudian branding itu proses membangun persepsi tersebut ya. Jadi nanti kita nggak tentang perusahaan, tapi kita akan membuat tentang diri kalian masing-masing. Ya, jadi nanti membuat logo sesuai dengan kepribadian kalian. Ya, jadi bagaimana nanti kalian membangun persepsi eh, orang lain terhadap logo yang kalian buat, gitu ya. Di sisi logo ada wordmark ya, itu Google ya. Jadi logonya itu isinya kata-kata semua ya, Google huruf semua ya, itu Google. Ya logonya bisa kita tahu lengkap ya, wordmark itu lengkap Google. Kemudian lettermark itu ada IBM ya, jadi cuma huruf aja singkatan gitu ya, nggak apa nggak lengkap gitu ya. Kemudian ada icon atau simbol Apple ya, kita tahu Apple logonya ya Apple gitu ya, logonya Apple kegigit gitu ya. Kemudian ada combination mark ya, ada Burger King, jadi ada gambar burgernya, kemudian ada tulisannya Burger King-nya gitu ya. Kemudian ada emblem ya, yaitu Starbucks. Nah, terus gimana nih cara menentukan pembuatan logo ya? Jadi sesuaikan dengan tujuan branding ya. Jadi tujuan hari ini adalah personal branding kalian masing-masing. Jadi nanti kita belajar membuat logo sesuai dengan karakter kalian masing-masing gitu ya. Kemudian pilih tipe logo berdasarkan target audiens ya. Kemudian pertimbangkan fleksibilitas media aplikasi. Nah, ini maksudnya apa? Jadi di setiap logo, misalnya logo dari Apple gitu ya, itu kan bisa kita lihat di mana-mana ya. Bisa dilihat di MacBook, bisa dilihat di Mac Mini, di iPhone, ya di iPad. Nah, itu merupakan fleksibilitas media aplikasi. Kemudian bisa juga fleksibilitas untuk media promosi. Jadi bisa ditaruh di mana-mana ya, di banner, di jadi bisa taruh di banner, di billboard dan lain-lain. Nah, itu fleksibilitas media promosi ya. Kemudian logo in advance ya. Jadi dia adalah untuk mewakili nilai atau karakter perusahaan atau diri sendiri. Gitu ya. Jadi apakah dari warnanya, dari bentuknya itu merupakan perwakilan dari perusahaan tersebut atau diri kita masing-masing gitu ya. Kemudian membantu pengenalan merek. Jadi sekali orang lihat langsung tahu bahwa oh ini punya logonya si ini. Oh ini logonya si ini gitu ya. Kita langsung membuat orang-orang langsung kenal sama merek yang kita buat gitu ya. Kemudian memberikan kesan pertama kepada audiens gitu ya. Jadi contohnya adalah Aqua gitu ya. Mau apapun eh, airnya gitu ya. Pasti kita nyebutnya Aqua, Aqua dan Aqua. Itu misalnya gitu ya. Nah, itu merupakan memberikan kesan pertama yang bagus gitu ya. Kemudian ada juga aspek-aspek dari logo ya. Nah, ini yang pertama adalah simpel ya, yaitu mudah dikenali, tidak berlebihan ya. Jadi tren zaman sekarang adalah logo yang tidak terlalu rumit bentuknya, tidak terlalu banyak bentuknya, tetapi lebih mudah dikenali ya. Jadi nggak perlu terlalu berlebihan, kebanyakan pattern-patternnya. Nah itu biasanya nggak disukai orang-orang karena ribet nih gitu, nggak eye catchy gitu ya. Kemudian relevan ya, sesuai dengan identitas dan tujuan brand, juga relevan dengan perkembangan zaman ya. Jadi banyak logo-logo yang sekarang rebranding ke mode simple ya. Jadi nggak, walaupun misalnya yang dulu lebih bagus, tapi karena relevan atau tren zaman sekarangnya itu lebih simple, kadang-kadang tetap diubah ya identitas brandnya tersebut gitu. Kemudian mudah dikenali ya, memorable ya. Desain harus meninggalkan kesan. Nah itu mudah dikenali atau memorable tadi udah dijelaskan ya. Banyak produk-produk yang memang
sudah menguasai pasar sih karena mudah dikenal. Kemudian fleksibel atau scalable ya harus tetap jelas meskipun diperbesar atau diperkecil. Nah, ini sudah dijelaskan juga bahwa ukurannya itu harus HD ya, bahkan Ultra HD gitu ya. Jadi mau diperbesar sekalipun nggak akan jadi buram atau blur gitu ya. Kemudian timeless, tidak lekang oleh tren, tetap relevan dalam jangka panjang ya. Misalnya kita bikin logo, kita pikirin nih apakah bisa sustain tanpa merubah logo selama bertahun-tahun. Misalnya selama 10 tahun, apakah harus nanti ganti logo lagi atau enggak? Atau ya cukup 5 tahun nanti ganti lagi. Nah, itu sesuai dengan keinginan masing-masing gitu ya. Nah, untuk psikologi logo ya, ada bentuk ya. Bentuk itu bagaimana orang melihat perspektif logo tersebut ya. Misalnya ngelihatnya logonya bulat, berarti memberikan kesan yang ramah. Atau kotak gitu ya, memberikan kesan yang stabil. Ya, kemudian segitiga itu memberikan kesan dinamis dan kuat. Ya, jadi tegak lurus gitu ya segitiga ya. Nah, itu bisa dibilang dia memberikan kesan yang dinamis dan kuat. Kemudian ada juga psikologi dari warnanya sendiri gitu ya. Jadi jangan lupa kita perhatiin bentuknya dulu seperti apa, kemudian baru warnanya gitu ya. Nah, warnanya ya sebenarnya ini banyak ya. Dari mulai warna apapun ada artinya. Kalian bisa searching di Google, tapi warna dasar pada logo ya, warna dasar itu merah, biru, hijau ya, RGB, red, green, blue, dan hitam ya. Itu merah itu mewakili energi dan passion. Kemudian biru itu mewakili kepercayaan, hijau mewakili alam dan kesehatan, hitam memberikan kesan elegan yang dan kuat. Dan putih itu biasanya kemurnian ya. Nah, ini bisa juga artinya beda-beda ya. Merah untuk apa, biru untuk apa, hijau untuk apa. Jadi sebenarnya bagaimana kalian ingin menggambarkan logo tersebut gitu ya. Jadi artinya banyak banget kalian bisa cari di Google gitu ya. Sebelum nanti membuat logo, kalian cari dulu. Atau misalnya udah dibuat nih logonya tinggal diwarnain, kalian cari dulu kira-kira arti dari warna tersebut apakah cocok dengan diri kalian apa enggak gitu ya. Nah, kemudian ada juga tipografi. Tipografi itu adalah teksnya atau fontnya gitu ya. Jadi ada serif ya, memberikan kesan formal dan klasik. Kemudian ada sans serif, itu lebih modern dari serif sendiri ya. Jadi kesan modern dan bersih. Kemudian ada script, itu memberikan kesan elegan dan personal. Dan lain-lain ya. Nah, tipe font itu ada banyak ya. Kalian bisa bebas pilih. Misalnya kalian maunya yang lebih formal, berarti cari yang serif ya. Berarti atau enggak kalian mau yang lebih modern aja deh gitu ya, bisa sans serif dan lain-lain. Dan itu kalian bisa cari sendiri masing-masing. Nah, pas ini ada yang mau ditanyakan sebelum kita ke praktek ya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, belum ada ya berarti ya. Nah, untuk tugasnya nanti eh kita bikin bareng-bareng ya. Jadi buat logo dengan Inkscape dengan prinsip-prinsip yang sudah diberikan. Nah, jadi logonya itu akan kita buat eh share dulu. Bentar ya. Oke.
Oke. Nah, kemudian kita baru masuk ke eh, Inkscape ya. Jadi silakan buka Inkscape-nya. Kemudian kalian bisa langsung bikin new dokumen aja ya. New dokumen. Nah, maka akan langsung muncul seperti ini ya. Nah, yang pertama harus dilakukan adalah kalian klik kanan di bagian sini ya, di dalam kanvasnya klik kanan ya, saya zoom deh. Di dalam kanvas kalian bisa klik kanan, kemudian ada namanya dokumen properties ya. Maka akan muncul yang seperti ini. Nah, kalian kalau udah melihat kayak gini, udah muncul kayak gini, kalian ubah ke px ya, atau pixels ya, milimeter ke pixels. Kemudian kalian bisa ubah ukurannya jadi 2000 kali 2000 ya. Width-nya 2000, height-nya 2000 ya. Kemudian kalian bisa langsung X aja ya. Kan nanti akan keubah sendiri. Kalau kita cek, ya udah keubah ya. Nah, ini tujuannya apa? Jadi nggak perlu terlalu besar ya. Yang penting lebih enak dilihatnya. Jadi kotak gitu ya. Jadi nggak landscape seperti kertas A4 gitu ya. Jadi kita akan menggunakan semua aspek ini ya, kanvas ini. Oke. Kemudian kita akan membuat logo eh, inisial aja ya, inisial nama kalian masing-masing gitu ya. Nah, contohnya untuk mempermudah kalian, pertama kali kalian cari view-nya dulu ya. Kemudian checklist ada namanya page grid ya. Page grid ini kalian checklist. Ini adalah untuk membuat ada kotak-kotaknya ya. Ini akan mempermudah kalian dalam nanti tracing ya. Jadi kita juga menggunakan yang namanya tracing ya. Nah, kemudian kita bisa cari ini text tool ya namanya ya. Text tool ini kalian pakai ya, dan diklik aja sekali. Oh, itu masih kecil tuh ya. Nah, fontnya itu kecil banget. Kalian gedein aja salah satu part-part gitu ya. Ini bisa digedein atau kalian boleh nulis sendiri misalnya 500 ya, masih kekecilan di 1000 misalnya. Nah, ini kayak gini bisa ya. Oke. Kemudian untuk fontnya sendiri itu kalian bisa pilih masing-masing ya. Font apapun boleh kalian pilih gitu ya. Kemudian ini hurufnya misalnya maunya huruf gede gitu ya. Misal inisial nama saya aja ya, H misal. H cari fontnya yang cocok ya. Pokoknya boleh pilih sesuai dengan keinginan kalian ya. Misalnya saya maunya yang lebih simple gitu ya. Nah, misalnya saya maunya pilihnya yang kayak gini gitu ya. Cascadia Mono misalnya. Nah, kalau udah kalian balik lagi pakai ini ya, selector tool. Kemudian pindahin ke tengah gitu ya. Dan ke tengah caranya bisa juga pakai ini ya, align and distribute.
Dan langsung aja di sini. Itu udah ke tengah ya. Nah, kemudian apakah kurang gede? Kalau kurang gede kalian bisa gedein aja lagi ya. Salah segini gitu ya. Nah, kemudian balikin lagi. Nah, ini misalnya udah gede gitu ya. Ini tulisan kita ubah jadi warna hitam. Ya. Nah, ini inisial nama saya misalnya. H dan F gitu ya. Nah, kalian bisa duplicate di teksnya. Ini layer yang satu. Kan ada teks satu ya. Kalian duplicate aja. Kemudian cari lagi ini. Text tool. Kemudian klik. Kemudian ketik nama kalian yang kedua. Bisa F ya. Kalau saya F, berarti F. Kemudian balik lagi ke selector tool. Kalau kalian geser-geser, maka udah jadi dua huruf ya. Oke, break sebentar ya. Saya mau ambil minum. Oke, kita lanjut ya. Oke, sebelum lanjut apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang ketinggalan? Oke, lanjut ya. Jadi ini udah ngebentuk dua inisial ya. Nanti kalian nama kalian boleh gitu ya bebas. Nah ini kalian bisa kombinasikan gitu ya. Misalnya gimana ya? Kalian maunya seperti ini misalnya. Nah ini kan kelihatannya nggak sama ya. Ini kalian bisa kecilin aja gitu ya. Kalau saya maunya kayak gini. Kemudian bisa di mirror. Jadi kayak gitu ya. Nah ini untuk melihat eh, kombinasinya, ini kan kita hanya buat bantuannya aja ya. Jadi untuk teks pertama kita klik dulu, kemudian opacity-nya kita kecilin ya. Opacity kecilin di bawah sini. Opacity dikecilin sampai kelihatan deh ya. Nah, ini udah kelihatan. Kemudian baru cobain pindah-pindahin dulu ya. Nah, kemudian yang F-nya juga, teks 2-nya juga opacity-nya kita kecilin, tapi lebih tebal dari yang tadi ya. Nah, jadi kelihatan. Nah, kemudian baru kita di sini baru mulai yang namanya tracing logonya gitu ya. Jadi ini kita menggunakan font yang sudah ada, kemudian kita tracing ulang untuk membentuk logo yang lebih unik gitu ya. Jadi nggak terkesan hanya cuma pakai eh, font biasa doang, tapi kita menggunakan
kreativitas masing-masing juga gitu ya. Nah, kalau udah seperti ini, kita bikin layer baru ya. Caranya adalah kalian bisa klik dulu layer satu ini ya, kemudian tambah. Kalau misalnya kondisinya adalah layer 2-nya di bawah gitu ya, bisa dinaikin pakai ini. Jadi pastikan layer 2 itu berada di atas layer satu. Ya, kenapa? Karena kita mau dia si layer 2 ini nimpa si layer satu ya. Jadi kalau kita taruh di bawah, maka nanti hasil tracing yang udah kita buat itu nggak akan keluar gitu ya. Nah, kita naikin, kemudian baru ya kita cari tools-tools yang memang bisa membuat tracing ya. Kalau di pertemuan kemarin tracing yang batik itu atau pattern itu kan kita caranya adalah otomatis ya. Tapi ini kita manual karena mau buat sesuai dengan kreativitas kita gitu ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Kita bisa pakai ini ya, bisa pakai rectangle tool atau bisa juga pakai pen tool ya. Tapi akan saya sangat sarankan menggunakan pen tool. Klik, kemudian baru kita bikin. Misalnya saya mau bikin dari F-nya dulu gitu ya. Berarti bisa, nah ini nggak sesuai garis ya. Gak apa-apa, nggak masalah. Saya bikin dulu. Eh, Nah, jadi untuk supaya bisa lurus ya, kalian bisa tahan kontrol ya, nanti dia akan lurus tuh ya, tegak lurus. Tahan kontrol, kemudian baru dilepas. Juga sama baru dilepas. Tuh ya. Untuk yang siku-siku aja ya. Nah, saya mau bikin misalnya kayak gini ya. Nah, ini bisa juga kayak gini. Baru ke bawahin sampai bawah. Nah, dia nggak lurus tuh ya. Oke. Nah, udah jadi untuk yang baru ya. Nah, layer ini opacity kita naikin. Layer yang dua ya. Layer 2 opacity-nya, sorry, bukan layer 2. Yang path ini opacity-nya kita naikin. Nah, jadi supaya terlihat tuh ya, bentuk hasil bentukannya. Nah, ini hasil bentukan yang udah dibentuk ya. Kemudian kalian juga bisa ganti-ganti warnanya gitu ya. Diklik dulu jangan lupa. Ini selector tool kembali ya. Kemudian diklik. Kalian bisa ganti-ganti warnanya. Ya, bisa warna biru atau hijau kah atau apa juga boleh gitu ya. Itu fleksibel. Soalnya saya maunya warna hitam aja boleh gitu ya. Atau kalian bisa pakai namanya stroke paint ya. Stroke paint, kemudian yang ininya kalian matikan. Nah, ini bisa juga ya. Soal warna hitam, kemudian stroke stylenya itu adalah ketebalannya gitu ya. Sebagai PX, kemudian ditandain plus aja berapa gitu ya. Sampai menurut kalian ketebalannya cocok gitu ya. Kalau 15 cukup deh. 15 cukup. Nanti ketebalannya akan seperti ini gitu ya. Gak apa-apa. Misalnya ini kelebihan nih ya, nggak sesuai dengan yang ini, nggak masalah ya. Nggak perlu dipusingin gitu ya. Ini udah jadi F-nya ya. Sekarang tinggal bikin yang eh, H-nya ya. Gimana cara membentuk H-nya supaya kelihatan gitu ya. Nah, ini sebenarnya agak tricky ya untuk eh, kelihatan jelasnya. Oke, kita kembali ke pen tool. Kemudian pastikan berada di layer 2 ya. Pastikan tuh ya.
Kemudian klik bagian sini, kemudian pastikan di sama, klik ke bagian bawah. Nah, itu harus sama tuh ya. Nah, itu agak miring tuh ya, nggak masalah. Nah, ini kan beda ya, ada bedanya tuh. Kalian bisa ke selektor tool lagi, kemudian panjangin yang bawahnya aja, sampai mirip gitu ya. Nah, udah. Nah, ini adalah penggambaran untuk haknya, misalnya gitu ya. Sebentar ya, sebentar. Oke, kemudian kita bisa pilih warnanya aja, atau misalnya mau backgroundnya dulu ya. Nah, ini udah selesai untuk tracing logonya. Kalian bisa eh, layer satunya ini matikan ya. Pakai caranya ini ya, matanya di off aja. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, untuk menghilangkan si grid ini, ya kotak-kotak kecil ini, kalian bisa di view, kemudian page gridnya kalian uncheck lagi aja ya. Nah, jadi normal seperti ini lagi, gitu ya. Nah, ini sesuai dengan kreativitas saya, tapi nanti kalian juga bisa mengikuti kreativitas masing-masing ya. Mau nanti warnanya ada buletannya atau gimana, itu terserah bebas kalian ya. Nah, kemudian kalian juga bisa ganti backgroundnya dulu ya. Backgroundnya itu bisa pakai layer baru lagi ya. Kemudian layer barunya kalian taruh di belakang. Di belakang layer 2 ya. Kenapa di bawah layer 2? Kenapa? Karena layer 2 ini harus selalu di atas ya. Layer 3 ini adalah backgroundnya. Bisa pakai ember yang ini ya. Ember tumpah, paint bucket tool. Atau U tuh ininya di keyboardnya ya. Paint bucket tool. Kemudian misalnya backgroundnya kalian mau warna apa bebas ya. Oh iya, sorry. Jadi harus dibuat dulu ininya ya. eh Rectangle tool dulu ya untuk backgroundnya. Nah, kalau udah baru bisa kita ganti aja. Oh, nggak usah pakai paint bucket tool berarti ya. Stroke dimatiin, kemudian di fill aja ya. Nah, ini kenapa kayak gini? Karena kita nggak ada fillnya di path yang satu, path ini dan ini ya. Kita misalnya fillnya mau warna putih, putihin aja gitu ya. Nah, ini bisa juga kayak gini. Misalnya ini kita mau bikin yang negatif aja gitu ya, tanpa warna apapun. Kita bikin yang negatif kayak gini juga boleh nggak masalah ya. Yang penting kalian nanti bisa menggambarkan apa yang dimaksud gitu ya. Jadi setelah ini kalian tulis nama kalian ya di bawahnya. Nah ini, sorry sorry. Tulis nama kalian di layer 2 boleh ya. Diklik, ditahan untuk membuat yang baru ya. Coba dulu ke 16 misalnya. Nah baru bisa tuh ya.
Nama dulu, nama kalian siapa, kemudian ubah, nah kemudian aktifkan lagi, baru ubah si ininya ya, fontnya. Terus 90 deh. Nah, baru tulis, kemudian tetap di Cascadia Mono ya, atau boleh huruf gede semua, baru pindahin ya ke tengah. Nah, ini udah jadi logo yang kalian harus buat ya. Jadi kurang lebih kayak gini. Kemudian kalian bisa save ya. Tapi diketengahin dulu. Caranya adalah ini layarnya jadiin satu ya. Diklik aja. Ya, misalnya kayak gini birunya kelihatan ya. Birunya berbeda ya. Kalau diklik birunya lebih nyala. Kalau di unclick birunya lebih redup ya. Klik dulu kemudian agak dia naikin ya. Nah, biar dia lebih ke tengah. Nah, ini biar kelihatan lebih ke tengah. Kemudian di save. Caranya adalah diekspor. Kemudian bisa PNG aja ya. Nah, ini udah jadi ya. Atau kalian bisa ganti namanya. Di desktop deh. Logo PNG gitu ya. Save, diekspor. Nah, ini udah jadi ya. Kemudian kalian buka Word kalian. Buka Word. Kemudian yang tadi logo tadi copy ke dalam Word ya. Kecilin. Di dalam Word kalian tulis eh, meaning dari logonya. Misalnya namanya dulu ya. Nama siapa, PM-nya siapa apa, kelasnya juga, prodinya apa, kemudian baru makna logonya ya. Salah tadi eh, bentuk ya, filosofi. Bentuknya apa yang kalian pilih gitu ya. Bentuk, misalnya itu saya eh, kotak atau tegak lurus gitu ya. Nanti dijelasin alasannya apa gitu ya, alasannya. Kemudian setelah itu ada warna ya. Nah, warnanya warna apa? Kalian misalnya warna hijau gitu ya, atau biru dan lain-lain. Alasannya apa? Dijabarkan ya. Apakah sesuai dengan kepribadian kalian gitu ya? Itu juga bisa gitu ya. Kemudian ada terakhir tipografinya. Kalian memilih fontnya apa? Kemudian dijelaskan ya. Alasan kenapa memilih fontnya gitu ya. Nah, itu font kalian bisa download fontnya ya di Google ya. Caranya adalah kalian bisa search di Google, download font. Nah, ini banyak ya, ada Davon, ada 1001 font ya. Nah, di sini kalian harus memperhatikan juga ya. Di sekian banyak font yang tersedia di Google, kalian harus perhatikan bahwa di sini ada tulisan free personal use ya. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu ternyata kalian setelah membuat logo ini kayaknya bagus nih, saya mau buat usaha menggunakan font ini gitu ya. Nah, kalian harus perhatikan apakah fontnya itu free commercial use atau free personal use. Jadi kalau free personal use kayak kita sekarang hanya buat tugas, hanya buat iseng-iseng aja atau enggak buat logo-logoan aja gitu. Itu boleh ya. Free personal use tanpa
eh, adanya eh, keuntungan untuk diri kita sendiri gitu ya. Tapi kalau ada namanya free eh, commercial use, nah itu boleh baru digunakan komersial ya. Nah ini contoh komersial free. Nah ini komersial free berarti kalian kalau mau bikin usaha kemudian cari font yang gratis yang bagus-bagus, kalian bisa cari yang komersial free ya. Jadi dia nggak akan mintain eh, persenan kepada kita gitu ya. Nah, itu kalian nanti bisa dituntut tuh kalau misalnya menggunakan yang kayak gini nih, free personal use, tapi dipakai untuk eh, komersial gitu, nggak boleh ya. Nah, ini ada donationware ya, berarti kalau kalian donasi berarti boleh itu ya. Nah, misalnya kalian mau cari eh, font ya, boleh kalian cari-cari yang banyak ya, yang sesuai dengan keinginan kalian, yang kira-kira sesuai nih ya sama logo yang akan kalian buat gitu ya. Misalnya saya mau pilih yang ini ya, The Seed ya. Misalnya download aja udah, download dia nanti muncul ya ini karena kita kayak saya pakai Internet Download Manager jadi keluar seperti ini ya. Kemudian klik kanan, kalian ekstrak dulu ya. Pastikan punya WinRAR atau kalau nggak punya biasanya dari Windows-nya ada ya. Kalian klik kanan, kalian ekstrak aja cari tulisan yang namanya ekstrak ya. Ekstrak. Nah, The Seed ini kalian bisa langsung install ya. Kalian cari yang ini ya. Ini sebenarnya bisa juga dua-duanya. Nah, ini kalian klik, kalau kalian klik muncullah kayak gini ya. Kalian bisa install. Atau kalau tanpa kalian klik, bisa kalian klik kanan, kemudian install for all user gitu ya. Nah, ini juga bisa, atau install biasa juga bisa. Nanti, kalau kalian cek di Inkscape kalian ya, pastikan kalian ingat nama fontnya apa ya. The Seed berarti cek di sini kalian ya, di Inkscape kalian, apakah ada The Seed. Sudah terupdate. Belum ya, belum update ya. Coba cek dulu nama fontnya apa ada sih. Oke. Kalau belum, berarti kita exit dulu Inkscape-nya. Exit dulu, buka lagi. Hmm. Logo. Hmm. Kita cek lagi apakah ada pembaruan ya. Nah, baru ada ya. Nah, ketika kita gunakan, maka sudah bisa ya. Nah, itu untuk yang fontnya mau cari di Google ya. Bebas keinginan kalian seperti apa, saya bebaskan ya. Ini bisa ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, ini ada di channel Bapak nggak, Pak? Ada, nanti saya share. Oke, Pak. Terima Ada kasih, yang Pak. ngikutin nggak hari ini? Fania gimana Fania?